dalam kehidupanku. Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar menikmati kebenaran firman Tuhan di program Renungan Mahasiswa STBI Semarang, Sekolah Teologi Baptis Indonesia di Semarang. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur untuk kesempatan dari otoritas yang Tuhan percayakan. Untuk pagi hari ini hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu mohon petunjuk penyertaan-Mu, agar firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu mampu memberkati dan menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang menjadikan semua firman itu kekuatan, dan kami siap untuk menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam
dunia ini untuk masuk ke instansi, lembaga, organisasi, pastinya akan melewati sebuah seleksi. Ya, kita akan menjadi anggota atau menjadi murid, bahkan menjadi pegawai, itu semuanya akan dilewati dengan seleksi. Ya. Supaya kualitas dari calon-calon tersebut sungguh layak untuk menjadi anggotanya. Terlebih lagi ketika kita tahu bahwa mau masuk ke Akademi Keamanan Negara, khususnya TNI dan Polri, itu dibutuhkan seleksi fisik juga mental, di mana kekuatan fisik, postur tubuh, dan mental diperlukan untuk menjadi anak-anak pertiwi di dalam membela bangsa Indonesia ini. Beda yang akan diperbuat oleh Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, di mana keempat Injil mencatat di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes memberikan penulisan yang berbeda. Kalau Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu LAI memberikan judul penjalikan menjadi penjala manusia. Namun di Injil sinoptik lainnya, Markus, Matius, Yohanes memberi judul murid-murid yang pertama. Kita juga tahu sebagai mahasiswa seminari, orang-orang teologi, bahwa era penulisannya pun berbeda-beda. Kalau Matius diperkirakan tahun 60 Masehi, Markus 55 Masehi, Lukas lebih dari 60 Masehi, dan Yohanes yang paling muda dituliskan di tahun 80 Masehi. Ketika Yesus membutuhkan rekan atau mitra atau juga murid, cara-cara yang dilakukan sangat beda dengan cara-cara dunia. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus itu sebagai penggenapan dari janji Allah kepada manusia. Kita sebagai pengikutnya akan menghadapi 3 proses tahapan seleksi sebagai pengikutnya, dan ini diperlukan ketahanan, ketaatan, dan kesetiaan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul untuk renungan mahasiswa pagi hari ini, yaitu keputusan tepat mengikut Yesus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan ia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkannya segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku yang saya kasih,
apa saja yang wajib kita jalani dari 3 tahapan yang bersama-sama kita akan pelajari. Kita bisa melihat ya terlebih dahulu dalam Yohanes 6 ayat 70. Di situ dijelaskan bagaimana Tuhan sudah sejak awal memilih ya. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini? Namun seorang di antaranya adalah iblis." Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita bangga dipilih, dan itu pernyataan langsung dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita perlu bersadar diri bahwa kita berdosa, kita tidak layak. Namun karena kehendak Tuhan, kita belajar untuk mengikuti, dan itu menjadi awal keputusan kita dalam percayaan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus diakui oleh murid-murid ya itu sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Dan ini dikenali ketika Yesus mulai mengawalinya dengan narasi yang tadi sudah saya bacakan, di mana Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon, dan Simon punya saudara Andreas. Dan saya memperkirakan perahu mereka kecil karena hanya berisi 2 orang. Itu bisa panjenengan lihat, itu bisa teman-teman lihat di penulisan Yohanes, Matius, dan Markus ya, dalam korelasi mereka bersama-sama, sehingga mereka mencatatnya sebagai murid-murid pertama. Dan di dalam salah satu Injil lainnya ada murid yang dituliskan, yaitu Yohanes dan Yakobus, itu anak Zebedius. Dan di situ ada banyak tenaga kerja yang lainnya. Itu berarti diperkirakan perahu yang dimiliki oleh Yohanes dan Yakobus lebih besar daripada yang dipunyai Andreas dan Simon. Itu yang menjadi awal bagaimana kita dipilih dan kita bangga bahwa kita dikenali oleh Kristus. Ketika sebelum jumpa dengan murid-murid yang dipilihnya, Yesus sudah menyembuhkan terlebih dahulu mertua Simon. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 4 ayat 40 ya. Bahkan pengakuan setan-setan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias di ayat 41 Lukas pasal 4. Ini menjadi bukti bahwa karya yang hendak diperbuat Tuhan, ketika setan saja sudah tahu, dia melangkah untuk mencari rekan kerja, yaitu murid-murid, dan didapati di pinggir pantai Galilea, Genesaret. Ia naik dan memilih Simon Petrus. Lalu Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah." Dan ini dilakukan Simon. Walaupun secara manusiawi kita tahu kehebatan Simon sebagai nelayan. Dan herannya yang menyuruh Yesus, seorang anak tukang kayu. Jadi ini menjadi pertentangan batin. Loh, kok anak seorang tukang kayu berani menyuruh untuk menebarkan jauh ke dalam? Ini menjadi keheranan bagi Petrus. Namun karena Petrus pastinya sudah punya pengenalan secara pribadi, ketika mertuanya disembuhkan, ia menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Itu ada di ayat 4 dan 5. Dan ketika Simon Petrus bersama temannya mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, ya, keajaiban terjadi. Dalam ayat 6-7, ikan yang ditangkapnya banyak, bahkan Simon perlu bantuan teman yang ada di pinggir pantai waktu itu, sehingga kedua perahu itu tidak muat untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara semua, kita juga mengingat karya Tuhan ketika telah melakukan banyak keajaiban mujizat ya, di ayat pasal-pasal sebelumnya. Kita juga harus mempunyai sikap
ya, bahwa ada bentuk karakter yang sedang dibangun untuk murid-muridnya, dan ini dilakukan untuk kita sampai sekarang ini, yaitu mempercayai dan mengikuti cara-cara di mana Yesus memproses kita, yang berarti kita siap untuk diperlengkapi dengan cara dan kehendaknya. Apa saja yang dialami oleh murid-murid ketika mengajari mereka? Diperintahkanlah bahwa dalam ayat 10 ia membekali murid-muridnya dengan perkataan jangan takut. Ini diresponi langsung, ya. Diresponi langsung dengan Petrus, ya, yang kita tahu karakternya memang meledak-ledak, ya. Saya akan membacakannya di ayat 11 kembali, kita mengingat untuk supaya jelas paham bahwa apa yang Tuhan ingin kehendaki itu ditangkap dengan baik, respon yang cepat. Di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang harus kita sikapi ketika kita sudah dipilih dan kita kenal pada Yesus Kristus. Kita melangkah ke dalam tahapan kedua, yaitu meresponi dengan cepat dan mampu melepaskan masa lalunya, mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak kita punyai lagi, agar ketika kita kosong, Tuhan yang memperlengkapi. Saudara sekalian, saya ingat ketika tahun 2017, di mana dalam usia saya yang 48 tahun, saya menggenapi panggilan saya, dan ketika angkatan 17 saya kenal, itu rata-rata umurnya seusia anak saya. Dan pastinya mengawali semester pertama, ada yang saya ingat ketika salah satu dosen mengatakan, kalau untuk ukuran kayu yang muda, itu bisa untuk ditekuk-tekuk. Ya. Tapi untuk kayu yang tua, itu perlu dilakukan, dipahat oleh orang-orang yang berbeda. Sehingga kayu yang tua itu harus dibacoki atau dipahat dengan lebih keras lagi agar bisa sesuai dengan apa yang ingin dibentuk oleh seorang guru. Ya, saya yakin pula apa yang dilakukan Yesus untuk murid-muridnya pasti berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuan dari setiap murid-murid. Dan kita tahu 12 murid itu ada satu yang menjadi pengkhianat. Namun ada pula yang luar biasa, ya, dari 10 semuanya matinya martir, dan Petrus yang disebut Simon Kefas itu matinya disalibkan dengan terbalik. Namun ada yang hebat juga, yaitu Yohanes, murid yang dikasihi, mati di usia senja, mati di usia tua. Ini bagian bagaimana saudara-saudara dan saya siap untuk dibentuk. Kosongkan dahulu apa yang selama ini kita punyai, agar Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang melengkapi, dan yang Tuhan yang bentuk, sehingga kita diproses ke tahapan ketiga untuk menjadi pekabar pewarta kerajaan Tuhan. Dan ini diperlukan modal sebuah ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, 12 rasul itu kebanyakan mati martir. Perlu kita tandaskan bahwa proses ini tidak mudah. Namun keputusan kita tepat untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan pastinya Tuhan sangat menaruh kepercayaan kepada kita, yaitu apa yang diperkatakan Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 22, yaitu ikutlah aku. Lalu di dalam Lukas 5 ayat 10 dibekali dengan perkataan jangan takut. Ini berarti Yesus Tuhan kita, Mesias Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan tugas tanggung jawab yang besar itu dipercayakan kepada kita untuk menjadi pelaku amanat agung. Tuhan Yesus memberkati.
Kiranya kita mengambil keputusan yang tepat ini sebagai pengikut Yesus sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika secara khusus kami dipilih dari pekerjaan yang lama, dari kehidupan yang lama, dikhususkan secara luar biasa, dirubah secara radikal untuk berkenan menjadi mitra Tuhan sebagai penjala ikan. Setiap pribadi punya proses masing-masing, dan kami percaya itu semua karena kehendak dan perkenanan-Mu, sehingga sepanjang kami hidup nanti sebagai hamba-hamba-Mu mampu menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus Kristus. Dan itu tugas yang dipercayakan kepada kami untuk melakukan amanat itu. Ini mampu kami perbuat karena Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.